yang mungkin kita saat ini mungkin sebagian sudah tidak luas lagi bergaul dengan yang lain, ya, dan juga mulai membatasi pergaulan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kalau nggak cocok, nggak bergaul gitu. Dengan sesama anak bangsa. Kondisi yang semacam ini tentunya tidak boleh terjadi pada pribadi seorang muslim, karena setiap muslim itu harus bisa menjadi penyejuk ya dimanapun berada. Menjadi pohon yang menaungi dan tidak pernah melihat siapa yang bernaung. Saya itu kagum sama pohon ya. Entah pohon beringin, entah pohon cemara, entah pohon apapun namanya pohon. Saya juga nggak hafal nama-nama pohon. Ya, itu kalau saya mau berteduh di situ, pohonnya nggak pernah nanya, kamu siapa gitu. Ya, nggak pernah nanya itu. Jadi asal kita berteduh sama pohon, pohonnya ngasih naungannya ya kepada kita. Gratis pula. Pohonnya nggak minta bayaran. Pakai aku, nikmati aku. Bahkan kita ini dengan santai nggak ngukur berat badan kita. Kadang-kadang ya kita ini tiap hari makannya banyak, kemudian mulai bagian-bagian tubuh tertentu kita menjadi besar seperti saya. Ini saya kalau ngomong harus tahan nafas. Ya, tampaknya perut saya datar, tapi ini saya pakai teori bumi bulat, bukan bumi datar ya. Ya bumi bulat ini perut saya. Ini kalau dilepaskan ini akan membulat begini. Karena dikit-dikit katanya makan tapi kurang bergerak, karena kerjaan saya nyupir. Saya suka nyupir diri saya sendiri kemanapun saya berada, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Ini pohon di belakang saya, kalau saya bersandar, dia nggak pakai nanya berat badan kamu berapa. Nempel aja kita, pohonnya ngasih. Nah kalau pohon bisa begitu luas, padahal pohon bukan makhluk yang berakal, tapi makhluk yang punya ruh kepohonan ya, punya rasa. Ya, pohon itu makhluk hidup. Ya makhluk hidup. Setiap yang ada di muka bumi meskipun batu, dalam bukan teori, ya dalam hukumnya Allah Ta'ala adalah semuanya hidup. Ya gunung-gunung itu juga bertasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam. Ya, gunung-gunung juga bertasbih, semuanya hidup. Tapi kalau pohon ini khusus, dia kelihatan tumbuh kembangnya, pohon itu kelihatan. Ketika kita bersandar, pohonnya nggak pernah nanya gitu, nggak pernah nanya, kamu siapa, asalmu dari mana, warna kulitmu apa, kamu sholat atau tidak, ya, kamu puasa atau tidak. Kamu durhaka sama orang tua atau tidak? Pohonnya nggak nanya. Pokoknya siapapun yang ada di bawah saya, tugas saya memberikan naungan kepadanya, ya menaungi. Meskipun kalau mungkin yang bernaung orang yang durhaka, pohonnya yang menggerutu. Udah dikasih naungan sama Allah, kamu kurang ajar sama ibu bapakmu nih. Ya, mungkin pohonnya begitu, tapi tetap tugasnya dijalankan. Nah sementara kita manusia yang berakal, ya, dan di atas semua itu kita manusia yang beriman. Dan kita juga hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya berbeda-beda tapi satu jua. Ya, anehnya ya kalau sampai kita ketemu orang kemudian langsung kita melihat siapa dia. Ya siapa dia. Rasulullah SAW untuk pergaulan secara muslim tidak pernah mengajarkan agar kita membeda-bedakan muslim yang satu dengan muslim yang lain. Rasul menyatakan, ucapkan salam kepada siapapun dari umat Islam yang kamu temui, ya, yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ya, yang kamu kenal maupun yang belum kamu kenal, ucapkan salam. Fenomenanya, kadang-kadang kita mengucapkan salam, lihat dulu, wah ini direksi yang nyebelin nih, ngapain dikasih salam nih? Ya, insya Allah nggak ada direksi nyebelin. Nah, kadang-kadang yang di bawah ini CS gitu ya, mungkin kalau di satu kantor manapun itu, CS-nya capek suruh senyum terus. Ya, karena tugasnya CS itu kan customer service. Kondisi customernya modelnya seperti apapun, syaratnya CS harus keep smile. Ya, senyum terus, nggak boleh cemberut mukanya. CS yang cemberut karena customer tidak layak jadi CS. Kan seperti itu. Nah ini direksinya negur, kamu nih jadi CS kok cemberutan gitu. Yang murah senyum nih.
direksinya benar, ya CS-nya juga benar, kesel Pak senyum sama customer model begitu, customernya nyebelin dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama CS-nya sebel sama direksinya nih, kok ditegur terus. Ya, begitu dia jalan lihat yang lain, dia ucapkan salam, assalamualaikum, begitu sama direksinya, nggak usah, males. Yang model begini ini nggak benar. Dengan siapapun kita, perilakunya seperti apapun kepada kita, maka kita tidak boleh punya hati yang menyimpan benci, tidak boleh punya hati yang menyimpan kesal, tidak boleh punya hati yang menyimpan rasa enggak suka kepada satu pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul dinyatakan oleh Allah Taala SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai wujud rahmat, kasih sayangnya Allah bagi jagat raya. Maka kita sebagai umatnya harus bisa menunjukkan kasih sayang kita terkhusus kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW dan kepada yang lain siapapun itu. Maka kalau ketemu muslim, kita ngucap salamnya ya harus dengan senyum. Walaupun orang itu benci sama kita. Assalamualaikum, senyum. Ya asyik. Nah, kalau orang yang bermusuhan saja bisa tampak damai gitu ya. Ngobrolnya asyik. Ukraina vs Rusia. Itu kalau berunding kan ya nyantai-nyantai aja itu. Duduk di meja tuh ya nyantai-nyantai aja. Enggak kemudian yang satu bawa meriam, yang satu wajahnya enggak, nyantai. Karena orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu punya etika ya ketika berbicara meskipun dengan yang enggak disukai, berbicara meskipun dengan lawan, berbicara dengan siapapun etikanya ada. Itulah luwes ya, itulah luwes. Walaupun kita nggak suka, dia nggak suka, tapi saya akan berinteraksi dengannya untuk suatu kepentingan yang lebih besar, untuk suatu kebaikan yang lebih banyak, untuk suatu maslahat. Maka kita diperintahkan kepada sama muslim untuk senyum. Kepada yang lain juga untuk senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum kita berikan. Ucapan salam. Kemudian Nabi juga mengajarkan SAW. Ini contoh-contoh. Sebelum masuk ke apa yang harus disampaikan, entah saya sudah masuk atau belum. Karena amanat guru saya itu kalau ngomong nggak boleh mikir, masalahnya di situ. Jadi saya nggak pernah bisa memikirkan apa yang saya omongkan. Jadi mohon maaf kalau mungkin kajiannya loncat-loncat, ya nggak ada kalimat yang terstruktur. Ya, ngomongnya ya beginilah ya, ngomongnya seperti ini. Nabi Muhammad SAW selanjutnya mengajarkan kepada kita untuk at'imut ta'am, kasih makan orang siapapun itu. Ayo kasih makan semuanya, traktir. Ya, biasakan untuk mentraktir orang, kasih makan orang, karena itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Orang kalau udah duduk bareng, makan bareng, itu nanti akan cair suasana. Dan ini dipraktekkan oleh banyak kalangan. Mungkin kita kurang praktek, tapi kalau kita lihat pebisnis itu, kalau mau deal sesuatu, meetingnya sambil makan itu. Entah makan siang, ya entah ngopi di waktu sore, ya duduk di meja makan, ya semua diselesaikan di meja makan dengan ngobrol santai, sehingga terjadi kesepakatan yang luar biasa dengan makan bersama. Nah, itu diajarkan Nabi Muhammad SAW, kasih makan siapapun. Sehingga pernah Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu ketika kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang ahli menjamu tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau menjamu satu tamu sembelihkan sapi. Iya, satu tamu disembelihkan satu sapi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jamuannya luar biasa. Sementara kalau kita jamu tamu, wallahu alam ya, kadang-kadang kita berpikir ya mudah-mudahan tamunya udah sarapan gitu. Ya, mudah-mudahan tamunya udah makan siang, mudah-mudahan tamunya nolak udah makan malam. Mungkin kita seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam senang dengan tamu, karena Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, ya tidak juga beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna imannya, atau siapa yang beriman di antara kalian hendaknya fal yukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu ini ciri keimanan. Enggak pakai lihat tuh tamunya siapa, yang penting tamu ya. Tamu yang masuk kategori tamu.